Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang akan membahas hal-hal dan topik-topik yang terkait dengan bidang ilmu bioscience. Bersama saya Punta dan rekan saya masih Nifta. Yuk, yuk, kembali lagi. Wis. Ya, cukup rutin kali ini. Iya, seperti yang kita sudah apa ya bilang, kita mention di podcast Jasa Training Podcast sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol dan berdiskusi soal eh, suatu topik yang agak sebenarnya ini lebih cocok dimasukin ke cashless sih, tapi karena Iya. pembahasannya ini kayak aku akan bawa ini ke arah yang lebih eh, kayak biologi molekuler, jadi di Jasa Teknik Podcast. Jadi kita kali ini akan membahas soal biohack. Oke. Jadi biohack atau biohacking ini sebenarnya adalah sebuah istilah ya, sebuah istilah yang merujuk pada apa ya, praktek-praktek untuk memanipulasi atau memanipulasi, umumnya mengoptimalkan Mm-mm. fungsi tubuh dan pikiran manusia. Caranya bisa banyak gitu, bisa dengan eh, gaya hidup, Iya, teknologi, kayak hidup, diet ya, kayak yang kemarin sempat atau discuss. yang lain gitu. Nah, eh, ini pernah sempat ngetren di awal sebelum COVID, sampai pas COVID, karena waktu itu memang isu kesehatan kan benar-benar gencar ya, bagaimana cara kita bertahan dari Iya, pandemi. Itu benar-benar ini. Jadi topik biohacking ini sebenarnya dibilang dibilang udah agak jauh sih, udah agak ketinggalan sih enggak, karena kalau dulu lebih enggak kayak ke eksperimen pribadi gitu, kayak misalnya diet atau yoga atau segala macam. DIY ya. Oh, Apa sih dulu di DIY biology ya dulu. iya DIY biology. Cuma kalau kalau sekarang ya itu nggak ketinggalan banget karena tools-toolsnya jauh Ya, lebih berkembang sih, ya, dengan advancement di bidang biotech itu sendiri. benar, Dan benar. yaitu lebih tool-tool yang advance itu pun jadi lebih mudah diakses untuk masyarakat secara umum juga kalau sekarang. Jadi memungkinkan eh, para biohacker atau DIY biologi itu tadi dilakukan dengan tools-tools yang lebih advance lagi. Iya. Cuma yaitu ada positif negatifnya sih itu nanti Mas ya. Apa ya? Gitu. Ya, apa ya? Karena istilah biohacking ini agak-agak, walaupun kedengarannya kayak wah gitu, sebenarnya istilah ini agak-agak rancu gitu, karena kayak berkaitan dengan Iya, kayak programming atau segala macam gitu. Padahal iya, hack hack di sini kan lebih ke kayak apa ya? Eh kayak life hack gitu kan, nggak iya, ya, mungkin kalau misalkan yang baru dengar biohacking, mungkin agak bisa dibedakan, disamakan dengan biopiracy ya. Kalau misalkan ya, di hacking dalam tanda kutip yang kita kenal di dunia IT itu kan beberapa mengarah ke pada piracy gitu kan. ya. Karena kalau kalau misalkan pemanfaatan apa sistem biologi untuk melakukan penyelundupan atau penyusupan atau eksplorasi yang berlebihan itu kan nanti masuknya ke biopiracy bukan di biohacking ya di Iya. situ kan. Nah, ini kan hack yang di sini Jadi nih yang agak beda kayak mungkin. kayak apa ya? Ya, mengakali sesuatu yang harusnya tuh butuh 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 A untuk
kita bisa mengetahui ini, tapi kita membypass itu. Makanya salah satunya tuh kayak Iya. life hack itu kan sebenarnya mempermudah, misalnya kita mau bikin sesuatu, kita nggak punya alat ini, ternyata bisa loh dengan tools yang sehari-hari. Maka dari itu kan Iya. waktu pas sebelum COVID sampai COVID itu kan yang biohack yang cukup populer itu kan DIY biology itu kan. Kayak misalnya Iya. Iya. kita memantau glukosa, denyut jantung dengan menggunakan alat-alat yang eh, ada gitu. Iya, Dan yang sehari-hari bisa ketemu gitu kan ya. mm-mm. Nah, tapi kita akan coba bahas biohack ini ke arah yang lebih serius. Kan kemarin kita udah mention tuh bahwa eh, gen di tubuh kita ini bisa di on off bergantung pada kondisi tubuh yang dia nantinya merespon terhadap kondisi tubuh kita, dan misalnya kayak stres, diet, pola hidup dan segala macam. Nah, karena itu biohack yang akan kita bahas ini lebih ke arah kayak misalnya lebih ke nutrigenomik kayak gitu ya. Iya, ya mungkin itu. Ah, Ya, cuma ada yang menarik kalau misalkan di event-event biohack yang ada saat ini ah, ya, ya ah. mungkin masih baru-baru atau mungkin masih lama. Kalau misalkan ya selain di nutrigenomik, kita kan sebelumnya kita membahas unintended consequence dari CRISPR, dan CRISPR itu juga sempat digunakan untuk ini kan Iya benar, biohack itu sendiri biohack. oleh seseorang kan kalau yang di sini. Ah, ah, Dan itu diinjek ke tubuhnya sendiri kan itu. ah, ah. Ya, yang ya itu masih banyak yang ini sih untuk etik dan macam-macamnya kan Iya di situ, betul, betul. di CRISPR. Kan Karena dia nggak cuma menginjek dirinya sendiri dengan CRISPR, tapi mempromot nah penggunaan itu CRISPR itu sendiri Un- untuk digunakan sehari-hari di DIY biohack kan itu. iya, yang mana keamanan untuk CRISPR sendiri kita udah bahas di podcast sebelumnya itu. eh, Dia itu tingkat resikonya ya cukup tinggi gitu sampai saat ini ya. Kita belum bisa memastikan kontrol terhadap CRISPR itu. Kalau Iya. dia mencelakai diri dia sendiri sih, ya walaupun itu tetap ilegal ya, tapi terserah lah gitu. Tapi kalau dia mengajak orang celaka juga sih agak-agak gimana. Tapi kan Iya, ya pada itu cukup happy itu ya waktu itu. ah, ah. Tapi kan pada intinya sebenarnya biohack itu kan eh, penekanannya itu kan di memanipulasi tubuh, fungsi Ya, biologis tubuh kan. ya, Jadi ya itu salah satunya kan kenapa pakai pendekatannya nutrigenomik. Tapi kan selain nutrigenomik ini ada juga eh, dengan interferensi teknologi. Jadi kita tahu beberapa event itu ada yang memperkenalkan chip-chip yang diimplan ya, ke ya. tubuh untuk mengecek eh, biokimia tubuh, respon elek elektrik di dalam tubuh dan segala macamnya. Iya, ya, banyak sih lumayan kalau itu. Yang aku sih sampai sekarang sih belum tahu sih kegunaan yang ininya selain memonitoring kesehatan secara real time, aku belum tahu yang lainnya. Dan komunitinya cukup banyak juga ya ini kalau misalkan di biohack itu sendiri. Banyak banyak dan beberapa modifikasinya udah kayak bionik-bionik aneh gitu. Ada yang dia Iya, menginjek chip di jari di mana gitu. Ada yang dipasangin di sini di belakang.
Ya alat-alat lab kan juga ada beberapa yang ini Iya, dibangun secara DIY kan itu di biohack. ya, banyak. Sebenarnya, tapi misalnya nih ya, kalau biohack ini kan kita melakukan ini dengan sendirinya. Nah, eh, biohack ini terikat etik gak sih sebenarnya? Kalau kita terlepas dari mengajak orang, ya. Kalau dia nggak ngajak orang kayak gitu. Hmm, ya kalau menurutku masih masih juga sebenarnya. Kalau misalkan di di diri sendiri ya. Mm-mm. Soalnya kalau Ini mau hilang, suaramu hilang, Tik. si halo, Nah, tes tes, ya, gimana masuk, gimana, oke, ulang ulang ulang. oke. Ya. Kalau kalau menurutku masih membawa etik itu sendiri karena misalkan ada resiko-resiko yang apa mempengaruhi terhadap biohacker yang trial ke tubuhnya sendiri, itu kan secara nggak langsung dia akan terpublikasi dan menginspirasi orang lain juga di situ. Yes, betul betul. Misalkan tahu-tahu ada suatu kasus gitu kan, dia Mm-mm. melakukan apa benar toh mesti ada orang yang mencari tahu gitu kan Iya, di situ. dan karena ini dilakukan sendiri tanpa apa ya, eksperimen desain yang jelas, Iya, apa, replikasi eksperimen ini juga pastinya nggak tentu kan, iya hoki-hokian. nggak terpublikasi juga kan itu Heeh. eksperimen stepwise-nya seperti apa gitu kan. Iya iya betul. Nah, cukup cukup ini sih, tapi aku tuh sebenarnya cukup tertarik nih dengan, bukan bukan ini ya, kalau ya soal konsep biohackingnya sendiri aku cukup tertarik karena di beberapa ada beberapa komoditas itu biohacking ini lebih difokuskan untuk misalnya meningkatkan performa kerja gitu, misalnya kayak performa kamu di Iya. kantor atau apa gitu. Jadi dengan biohacking kayak tadi pengontrolan gula darah dan segala macam, terus dia dikaitin dengan diet, jadi supaya kayak misalnya supaya produktivitas di siang hari itu cukup bagus, jadi dia konsumsi gulanya sedikit di siang hari dan segala macamnya kayak gitu. itu kan itu kan sebenarnya cukup membantu ya secara ini, kayak misalnya juga untuk kayak program gym gitu kan, dia ada biohack untuk memperbesar otot dan segala macam gitu. Iya, aku jadi mikir ke arah heritage atau budaya yang kita miliki sendiri untuk biohacking itu sendiri sih Ah, yang benar-benar. bisa refer untuk kita pelajari gitu kan Mm-mm. di situ sebenarnya. Karena ya itu kayak kayak kemarin kan misalkan di apa waktu meneliti suatu substance di Kemenyan gitu kan ternyata Mm-mm. banyak di situ yang berpengaruh terhadap relaksasi ataupun metabolisme di sitokrom P40 ya di Ya. situ untuk detoksifikasi kan di situ. Mm-mm. Ternyata jangan-jangan orang-orang zaman dulu pun juga sudah melakukan hal-hal tersebut tanpa disadari karena ilmunya itu kan ilmu semacam titen loh. Misalkan aku melakukan apa yang terjadi apa gitu kan. Ya, ya kan kayak Harusnya sih kalau misalkan itu terdokumentasi sih mungkin akan bagus sekali gitu ya. ya Cuma mana dokumentasinya kan masih minim kan sekarang itu. mana zaman dulu itu banyak kayak misalnya kayak ya yang tadi kamu mention aja deh, kayak kayak menyan gitu kan. Iya, Menyan itu kan dulu sering dikaitkan dengan supranatural kayak gitu-gitu kan, mistis ya. mistis. Jadi orang ke situ biar sembuh gitu. Ada kemungkinan Iya. gara-gara
gara-gara efek dari si menyanyi itu, karena kan kita kemarin eh, belum belum dipublish ya. Kita belum bisa publish ya soalnya. Belum belum belum. Ah, Iya, belum. Cuma bisa spill di situ aja ah, sih, ah, nggak ah, lebih ah. lanjut. Nanti Tapi kalau udah di-publish mungkin bisa kita ah, reveal ah. banyak di situ. Soalnya dia paling nggak berinteraksi dengan banyak protein yang berhubungan dengan misalnya pembelahan sel, sel proliferation gitu, terus eh, jalur stres dan segala macam gitu, respon stres, penekanan Iya, apa namanya, inflamasi dan segala macam. Jadi kemungkinan dia orang ke sana sakit nih, terus di sana berapa kali gitu kan kena kena exposure oleh dupa menyan itu tadi, kemenyan. Iya, pulih gitu. Jadi sebenarnya bukan karena jumpy-jumpingnya, tapi eh, karena ya itu. Eh, iya, dan itu iya, iya, ya itu makanya. belum ditambah dengan jejamuan-jejamuan yang kita sendiri kan kadang belum, sampai sekarang kan ya paling ya kita refill kan cuma ya beberapa kayak bumbu dapur doang gitu, tapi kan zaman dulu dedaunan apa gitu ini segala macem. Iya, Biohack ya, tradisional itu. iya. Ya, ya sebenarnya kekayaan budaya di kita itu masih banyak yang belum dieksplor ya. Dan Mm-mm. bisa apa namanya, seperti dikawinkan dengan sains sekarang ya, untuk Mm-mm. kita bisa pelajari lebih lanjut kenapa mereka melakukan ini, kenapa itu kan, dan impact-nya seperti apa. Karena yang jelas kita tahu orang zaman dulu itu jauh lebih sehat, entah itu selain karena polusi mungkin ya kalau sekarang. Cuma kan gaya hidup juga Gaya sangat hidupnya menentukan kan, ya kita juga, bahas itu tadi. juga beda banget kan gaya hidupnya di kondisi Iya. mereka. Makanan cepat saji mah sedikit, mereka nggak makan kayak gituan, mereka makannya real food gitu kalau istilah zaman sekarang. Ya, Terus juga aktivitas iya, mereka juga gila-gilaan, mereka jalan kaki 10 kilo masih santuy aja. Kita beli rokok di depan warung aja naik motor bro. iya, ya, ya itu kan beberapa hal kan bisa combine dengan Ah, gaya ah, hidup yang bisa dimasukkan lah gitu untuk ya semacam itu biohacking itu tadi. Mungkin kalau kita tahu kenapa orang itu melakukan itu kan ah, ah. sebenarnya. Kalau kita nggak tahu kan nggak bisa dimasukkan. Oh, ternyata ini Iya, gara-gara ini gitu kan. Kita bisa bisa diklik beberapa hal mungkin kalau iya. dari situ ya. Ya kan biohacking tadi kan intinya itu bagaimana kita bisa me-engineer, memanipulasi sistem biokimia di tubuh kita, sistem biologis di tubuh kita gitu. Iya. Ya itu lucu sih kalau kalau misalkan kita ya itu kalau misalkan tanda kutip kalau sekarang dikatakan dukun gitu kan, perkebunan yang dalam hal ini pengobatan ya, bukan yang Mm-mm. macam-macam gitu kan. Itu kita bisa kalau misalkan orang itu sembuh, kita sebenarnya bisa mempelajari sebenarnya di ruangan itu ada apa aja sih gitu misalkan kan ya. Iya, lucu sih sebenarnya. Selain kemenyan itu tadi kan, jangan-jangan emang dikondisikan atau men-trigger suatu orang itu untuk menstimulasi hormon-hormon ataupun hal-hal Mm-mm. yang itu mensupport untuk penyembuhan atau semacam relaksasi gitu kan ya. Benar-benar, karena kan ya ini mungkin pengetahuan yang sudah umum ya. Kita udah tahu nih, otak kita ini bisa memerintahkan tubuh untuk ngapain aja gitu. Entah yang secara Iya, sadar dan yang nggak sadar. Kalau yang nggak sadar kita ngaturnya ya eh, nggak nggak bisa secara langsung. Kalau kalau yang sadar kan kita bisa kayak pengaturan pola-pola yang kita lakukan itu bisa. Tapi kalau yang secara nggak sadar kan bisa dengan eh, objek yang lain gitu. Misalnya nih, kita tahu kalau kita makan yang rasanya enak gitu, kita akan lebih bahagia gitu kan. Itu kan berarti kan iya, ada pengaruh hormonal di situ kan. Karena
Ya kayak kita yang tahu, yang kita mungkin udah banyak juga ditulis di banyak artikel gitu, kayak ada hormon bahagia segala macam gitu terlepas di situ. Makanya waktu beberapa beberapa tahun terakhir ini kayaknya banyak kayak tempat ngopi, tempat teh gitu. Itu kan juga Iya, iya, menghack itu supaya melepas eh, stress release kita gitu, supaya tubuh kita jadi lebih rileks, lebih sehat gitu. Terus iya, juga iya. ada kayak misalnya apa namanya, aromaterapi gitu. Itu Mhm, kan juga mhm. membantu. Yang mana kalau kita bisa, Iya, ya, kalau kalau misalnya nih orang-orang yang mungkin lebih ke orang-orang farmasi dan orang kesehatan ya, yang pengen neliti, itu bisa bisa banget nih eh, jadi substan aromatik tertentu itu nge-trigger apa namanya, reseptor apa di hidung kita supaya dia ini segala macam iya, gitu. iya, Bisa diperdalam iya, dan iya, itu kan kan maksudnya, heeh, maksudnya kan sisi lain dari pengobatan itu kan nggak mm-mm, melulu sesuatu yang dimasukkan ke tubuh secara langsung kan, entah itu betul lewat betul mulut ataupun lewat suntikan kan di situ. Bisa betul, juga dengan aroma-aroma ataupun iya. macam-macam lah ya, Mm-mm. dari sisi itu. Ya kayak kerokan itu kan sebenarnya kan dia membuat stres di bagian tubuh tertentu toh, Iya, tapi iya, karena reaksi beruntut dari misalnya, oh karena dikerok terus terjadi inflamasi dan segala macamnya, itu memicu reaksi yang panjang di tubuh sehingga kayak misalnya orang merasa lebih enak badannya. Sebenarnya kan kita bisa cari iya, tahu nih sinyal apa aja nih yang rentetan yang terjadi. Terus kita mungkin bisa apa ya namanya, mereplikasi hal ini dengan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip lebih tidak menyakiti gitu. iya, iya, betul. Ya, ya itu kalau kalau jangan dipandang bahwa inflamasi itu selalu berdampak Negatif, negatif iya, kepada tubuh. Karena kalau misalkan kita berkaca dalam misalkan ke tanaman sendiri, beberapa stres ataupun inflamasi itu ternyata meningkatkan awareness terhadap suatu penyakit kan di iya, situ malahan. ya Jadi kayak jadi kayak lebih tahan kan itu. kayak kenapa kamu ketika disuntik vaksin itu demam, karena beberapa vaksin itu ada agen yang Iya, memicu inflamasi supaya imun kita itu bisa mengenali si vaksinnya itu. Itu kan hack, iya. itu kan sebenarnya Itu hack, kan. itu kan sebenarnya biohack itu, supaya Iya, iya. supaya imunnya ini lebih cepat ngenali, ya udah dikasih agen inflamasi, inflamatori, jadi biar langsung nge-trigger si imunnya ini, oh ini ada benda asing nih, pelajari, kalau ada ini Iya, lagi serang. iya, iya itu. Justru kalau misalkan sama sekali nggak ada inflamasi itu kan nggak ada awareness kan dari tubuh kita di situ malahan. Ya Ya, lucu sih itu. lucu ya, itu sebenarnya biohack ini luas banget sih sebenarnya. Biohack ini adalah sesuatu yang untuk mengoptimalisasi, mengengineer lah, memanipulasi fungsi biologis. Jadi apapun yang kita lakukan untuk memanipulasi itu, mau dengan teknik apa aja gitu, mau pendekatan genomik, mau pendekatan suplemen obat, nutrigenomik, mau pendekatannya tadi pakai teknologi kayak microchip, mungkin sinyal listrik dan segala macam itu, asal dia ujungnya itu memanipulasi sistem biologis, itu udah namanya biohack. Tapi kan balik lagi, biohack kan bisa bersifat negatif atau positif. Nah, itu kembali lagi ke tujuan biohacknya. Mungkin Iya, sekian dulu lah ya itu tuh. pembahasan kita soal biohack. Sekian Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Pinta dan rekan saya Miftah.
Sampai jumpa di Jasa Premi Yuk, Podcast berikutnya. Bye bye. bye bye bye. Ya.